Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat fisika di mana saja berada? Siswa-siswi SMA Negeri 2 Sekampung Kabupaten Lampung Timur, mudah-mudahan kita dalam keadaan baik. Seperti itulah yang seharusnya selalu menyelimuti hati kita. Kita merasa bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Karena sesungguhnya apa yang ditentukan Rob kita, apa yang ditentukan oleh Tuhan kita pada kehidupan kita itu adalah semuanya untuk kebaikan kita. Meskipun kadang kita tidak menyadarinya. Kebaikan tidak harus selalu yang kita rasakan manis. Yang kita rasakan pahit pun sesungguhnya sebagai wujud rasa kasih sayang Rob kita kepada kita. Rob kita menginginkan kebaikan dari apapun yang diberikan dalam hidup kita. Baik itu rasa manis maupun rasa pahit. Sahabat semua, anak-anakku semua, pagi ini adalah pertemuan perdana kita di tahun pelajaran 2021-2022. Dan anak-anakku merupakan siswa dan siswi baru. Maka ada baiknya saya mengenalkan diri. Nama saya adalah Ahmad Syafi'i. Saya tinggal di Kampung Melaris, di Desa Melaris, Negeri Jumanten, Kecamatan Marga 3. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Sekampung sejak tahun 2007 setelah saya dimutasi dari SMA Negeri 1 Jabung juga di Kabupaten Lampung Timur. Baiklah, mungkin itu pertemuan perkenalan pertama saya kepada kalian. Jadi jika kalian ingin mungkin atau melewati rumah saya, yaitu ada di Pasar Melaris, Negeri Jumanten, maka kalian bisa singgah di rumah saya. Itulah mungkin sedikit perkenalan dari saya. Baiklah, pada pertemuan perdana di semester ini kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran. Tentunya sebelum jauh kita membahas tentang besaran dan pengukuran, yang paling pertama harus kita pahami adalah definisinya, pengertiannya. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Apa saja yang bisa diukur adalah besaran. Misalkan panjang bisa diukur sehingga kita bisa mengetahui benda mana yang lebih panjang dan benda mana yang lebih pendek. Karena dengan mengukur suhu kita pagi hari ini mungkin terasa dingin, terasa lebih dingin. Beda dengan nanti siang terasa panas. Kenapa? Suhu dapat diukur. Saat dingin artinya suhu itu memiliki nilai yang kecil. Dan saat panas berarti suhu itu memiliki nilai yang lebih besar. Sehingga suhu merupakan sesuatu yang bisa diukur. Apa saja yang bisa diukur? Massa misalkan. 1 kilogram. 1 kilogram itu massa, 1 kilogram. Massa bisa diukur. Bisa membedakan yang 1 kilogram dengan 2 kilogram. Karena melalui pengukuran, yaitu dengan menggunakan neraca. Maka massa juga merupakan besaran. Waktu. Lama sekali ya saya menunggumu, atau terlalu cepat kamu datang misalkan. Nah, ini ada dua perbedaan nilai waktu. Satu merasa lama, dua merasa. Tapi apakah perasaan itu sudah benar? Maka waktu bisa diukur. Misalkan dengan menggunakan jam tangan, atau menggunakan jam dinding, atau menggunakan stopwatch. Ya, maka waktu merupakan sesuatu yang diukur. Sehingga kita akan tahu apakah tadi kita lama ataukah hanya sebentar. Maka waktu merupakan besaran karena waktu bisa diukur. Intensitas cahaya. Cahaya pada pagi hari ini terasa lebih redup dengan nanti siang hari. Maka intensitas cahaya yang kita rasakan itu juga dapat diukur. Tentunya ketika siang hari intensitasnya lebih besar ketika dibandingkan dengan waktu pada pagi hari. Nah, itulah beberapa contoh dari besaran. Segala sesuatu yang dapat diukur namanya besaran. Jadi besaran itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Namanya besaran pokok dan besaran turunan.
Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran pokoknya yang tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Misalkan panjang merupakan besaran pokok panjang, ya. Waktu, kemudian ada 7 besaran pokok, ya. Yang harus kalian catat adalah ada 7 besaran pokok. Yang pertama besaran panjang, satuan internasionalnya meter. Sebentar saya kutip, apa itu satuan internasional? Satuan internasional itu adalah satuan yang dipakai secara menyeluruh dunia dengan ukuran yang sama, ya. Jadi satuan yang menjadi standar internasional namanya satuan internasional. Panjang satuan internasionalnya adalah meter, satu panjang. Kedua massa satuan internasionalnya adalah kilogram. Ketiga suhu, satuan internasionalnya Kelvin. Intensitas cahaya, satuan internasionalnya kandela. Watt arus, satuan internasionalnya ampere. Dan jumlah zat, satuan internasionalnya mol. Jadi ada 7 besaran pokok, ya, besaran pokok. Kemudian dikelompokkan yang kedua yaitu kelompok besaran turunan. Apa besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Kalau tadi kita mengukur panjang, ya, maka besarannya adalah besaran panjang, satuannya meter. Nah, dari panjang ini juga bisa diturunkan dengan menjadi besaran-besaran lain. Misalkan menjadi lebar, menjadi luas, menjadi luas ya. Misalkan persegi panjang ini, ya, ada panjangnya, ada lebarnya. Ya, maka kalau bentuknya seperti ini menjadi bisa kita cari luasnya. Luas merupakan besaran turunan. Kenapa disebut besaran turunan? Karena diturunkan dari 2 besaran, yaitu besaran tadi panjangnya diukur, misalkan 5 meter, lebarnya diukur, misalkan 2 meter, ya kan? Maka panjang kali lebar menjadi 10 meter persegi. 10 meter pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena hasil pengukuran panjangnya tadi dengan hasil pengukuran lebarnya. Kedua-duanya merupakan besaran pokok panjang. Panjang merupakan besaran panjang, lebar juga diukur panjangnya. Sehingga keduanya merupakan besaran panjang. Sehingga luas merupakan besaran turunan dari 2 besaran panjang. Volume misalkan, volume atau volume. Kotak misalkan. Kotak atau balok, ya, punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Ada 3 sisi yang bisa diukur. Panjangnya merupakan besaran panjang, lebarnya diukur juga merupakan besaran panjang, dan tingginya diukur juga panjangnya. Sehingga ketiga-tiganya adalah besaran panjang. Sehingga kalau misalkan panjangnya 5 meter dikali lebarnya 2 meter kali tingginya 3 meter misalkan. 5 meter kali 2 meter lebarnya kali tingginya 3 meter berarti berapa? 30 meter pangkat 3 atau 30 meter kubik. Kenapa pangkat 3? Karena dihasilkan dari diturunkan dari 3 besaran pokok. Besaran panjang dari panjangnya, besaran panjang dari lebarnya, dan besaran panjang dari tingginya. Apalagi contohnya? Besaran turunan itu kecepatan misalkan. Kita pernah naik motor, di speedometer ada kecepatannya. Misalkan 30 km per jam. Artinya apa? Dalam waktu 1 jam, jarak tempuh yang kita tempuh itu adalah 30 km. Kalau 30 km per jam, artinya 1 jam itu kita menempuh sejauh 30 km. Ada 2 besaran yang diukur. Satu jaraknya yang 30 meter tadi, kemudian yang kedua adalah waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya ada 2 besaran. Makanya kecepatan satuannya adalah kilometer per jam. Kilometer merupakan besaran pokoknya adalah panjang, jam besaran pokoknya adalah waktu. Yang satuan internasionalnya adalah detik. Ya. Contoh lain dari besaran turunan misalkan adalah massa jenis atau berat jenis.
Pernah kita melihat dua benda yang besarnya sama, terlihat sama, tapi beratnya berbeda atau masanya berbeda. Maka massa jenis dan berat jenis adalah sesuatu yang bisa diukur, tetapi tidak menggunakan dengan satu besaran pokok, karena ada beberapa besaran pokok yang digunakan untuk mengukurnya. Misalkan sepotong balok besi yang besarnya sama dengan sepotong balok kayu, maka kita yakin besi akan memiliki massa atau berat yang lebih besar daripada sepotong kayu yang besarnya sama tadi. Kenapa? Besi memiliki massa jenis yang lebih besar daripada kayu. Apa saja yang diukur ketika kita ingin mengetahui massa jenis, misalkan massa jenis kayu atau besi tadi? Satu, dengan ukuran yang sama, ya kan? Ukuran yang sama berarti besarnya sama, berarti besaran yang diukur adalah besaran volume, ya kan? Kemudian beratnya, besaran diukur adalah beratnya, atau massanya yang diukur adalah massa. Volume merupakan besaran turunan dari panjang kali panjang kali panjang tadi, sudah turunan, diturunkan lagi, ya kan? Ditambah dengan turunan yang satu lagi, yaitu massanya. Maka satuan dari massa jenis itu adalah kilogram per meter persegi. Dalam 1 meter persegi, 1 meter persegi itu adalah panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 1 meter. Namanya 1 meter persegi. Ya, berapa beratnya? Nah, diukur panjangnya atau volumenya dari besaran-besaran panjang tadi, juga diukur masanya. Berapa beratnya dalam setiap 1 meter persegi. Nah, itu berat jenis. Berapa masanya dalam setiap 1 meter persegi, berarti, atau kalau enggak meter ya sentimeter, 1 meter persegi, berapa beratnya. Jadi ada beberapa yang diukur dari besaran pokoknya, yaitu besaran panjangnya juga besaran masanya. Maka massa jenis merupakan besaran turunan, ya. Nah, itulah beberapa contoh dari besaran pokok dan besaran turunan. Sebagai tugas kalian pagi hari ini, kalian bisa rangkum apa yang saya bicarakan. Poin yang pertama harus tulis apa definisi besaran. Yang kedua, berikan contoh besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Itu saja sebagai pertemuan pemanasan atau pertemuan perdana kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.